بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sidang jamaah salat subuh di Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dengan iman kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid di pagi hari ini mengawali aktivitas kita. Bukan hanya kehadiran kita, tetapi anak-anak kita juga pun bisa kita ajak untuk beribadah, untuk memastikan bahwa kita mewarisi kesolehan, ya, mewarisi kesolehan yang tentunya kesolehan ini tidak boleh terputus dengan meninggalnya kita, tetapi kesolehan itu akan terus berkelanjutan. Dan mudah-mudahan kesolehan anak-anak kita, generasi kita justru menambah, ya, kesempurnaan kesolehan yang pernah kita laksanakan itu. Kemudian salam dan salawat terhaturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sosok yang kita rindukan, sosok yang kita ingin bertemu dengan beliau, tetapi karena waktu dan takdir juga yang menghalangi kita untuk bertemu. Mungkin hari ini kita hanya bisa membayangkan bagaimana, seperti apa beliau, tapi insya Allah di suatu saat kita bisa menyentuh beliau, mencium tangan beliau, memeluk beliau, bisa berbicara dengan beliau. Mungkin hari ini kita berusaha untuk menyamakan sholat kita dengan sholat beliau. Kita berusaha untuk mencontohi apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Tapi pada suatu saat nanti Rasulullah akan mengatakan kepada kita, ya syukur, sholatmu persis seperti sholatku, puasamu seperti puasaku. Dan ini tentunya adalah merupakan anugerah, nikmat sebagai orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah mengguyurkan hal tersebut di akhirat nanti. Ya. Ya. Baik, ikhwati fillah, pada kesempatan kali ini mohon izin untuk bisa menyampaikan kita bersama-sama merenungi surah Al-Haqqah. Ini enggak kelihatan ya? Ini tadi sudah. Ini karena yang akan kita tampilkan ini adalah sesuatu yang perlu ditampilkan. Kita lihat dulu. Ya, surah Al-Haqqah adalah surah Makkiyah, ya. Kalau kita lihat asbabul nuzul surah ini berkaitan erat dengan kisah keislaman Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Kalau saya ulangi lagi kali ya. Baru muncul. Alhamdulillah. Ya. Ya. Jadi berdasarkan riwayat bahwa surah Al-Haqqah ini hadir, ya, berhubungan dengan kisah keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa beliau
adalah penguat, sosok penguat barisan kaum muslimin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan dua Umar, ya. Ya. Yang pertama adalah Amr bin Hisham, ya. Yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang satu Abu Jahal, yang satu Umar bin Khattab. Dan Allah lebih memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, dikisahkan bahwa ketika itu Umar bin Khattab belum masuk Islam. Kebencian beliau terhadap baginda Rasulullah luar biasa. Sampai pada titik beliau ingin membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau berencana untuk menghadang baginda Rasulullah yang setiap hari itu di pagi buta beliau itu sudah meninggalkan rumahnya menuju Masjidil Haram Makkah untuk sholat di Ka'bah. Waktu itu masih ya dakwah beliau sudah, maksudnya beliau berdakwanya ya tentunya masih di Mekah dan sudah pada periode jahar, ya sudah masuk di periode terbuka, ya. Nah, qadarullah ternyata Rasulullah sudah mendahului Umar, ya, sehingga Umar berada di posisi di belakang baginda Rasulullah, dan baginda Rasulullah sudah sedang melaksanakan sholat kala itu. Dan Rasulullah membuka sholat beliau dengan surah ini. Nah, ketika beliau melantunkan ayat ini, Rasulullah memulailah dengan tentunya ayat yang pertama, Al-Haqqah Mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Umar mengatakan, ini syair ini, ya, ini pantun ini. Kenapa? Karena ujung-ujungnya sama gitu, ya, sama ujung-ujung. Ini syair. Nah, namun ketika dia simak terjadi pertanyaan dan kemudian bukan mencela tetapi mengatakan bahwa apa yang dibaca oleh baginda Rasul ini adalah syair. Tahu-tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di surah tersebut juga dengan kalimat wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Jadi langsung disangkal, Allah menyangkal apa yang dikatakan oleh Umar ketika mendengarkan bacaan Rasulullah yang bertepatan pada waktu itu bacaannya adalah surah Al-Haqq, ya, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Dan itu bukan perkataan syair, begitu, ya. Dan itu bukan perkataan syair, dan sedikit di antara kalian yang mengimani, meyakini. Kemudian Umar berkata lagi, kalau bukan perkataan syair, berarti ini adalah mantra-mantra, ya. Mantra-mantra yang dibaca oleh dukun-dukun. Dijawab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Itu bukan perkataan dukun. Hanya saja kalian, sedikit di antara kalian yang mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari Al-Quran. Maka setelah itu mulai merasuk, ya, mulai masuk di dalam hati Umar bin Khattab radhiyallahu an hidayah, ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga itulah yang mengantarkan beliau masuk ke dalam rangkulan agama Islam dan menjadi menjadi sesuatu yang luar biasa dengan masuknya. Bahkan seketika Rasulullah pun telah wafat, ya, Umar masih saja menghadirkan keajaiban kepribadian beliau, ya. Ya, bagaimana kita tahu ketika beliau menjadi khalifah, ya, Masya Allah, ya, beliau berhasil menghadirkan semacam sistem pemerintahan yang adil, ya. Ya, tentunya ini berasal dari ajaran dan didikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau,
Sehingga dulu waktu kita di Madinah ada satu buku yang memang kalau berbicara soal as-siyasa asy-syar'iyyah, iyalun ala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau masalah siyasa asy-syar'iyyah itu bisa dikatakan praktek yang lengkap itu adalah pada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Disebabkan kenapa? Karena dinamika politik, dinamika sosial, dinamika ekonomi itu sudah sudah lengkap di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka muncul kitab itu Qada Umar, ya, Qada Umar. Jadi keputusan Umar berkaitan dengan kepemimpinan beliau ketika menjadi Amirul Mukminin. Baik, surah Al-Haqqah ini terdiri dari 52 ayat, dan yang akan kita bahas di ayat yang ke-18, ya. Nama surah Al-Haqqah tidak hanya satu, ya. Di antaranya namanya adalah surah Al-Wa'iyah, ya. Al-Wa'iyah itu muncul di ayat yang ke-12, ya. Apa itu kalimat wa ta'iyaha liuduni wa'iyah, tazkiratan wa ta'iyaha liuduni wa'iyah. Wa'iyah itu artinya sadar, kesadaran, ya. Kalau kita perhatikan akar kata dari wa'iyah itu diambil dari kata waw, ain dan hamzah, wa'a. Kemudian muncullah kalimat wi'aun. Wi'aun itu apa artinya? Wi'a. Apa wi'a? Wadah. Ya, wadah, tempat untuk menampung sesuatu. Ya. Jadi seolah-olah kesadaran itu ibarat sebuah penampungan. Ya. Jadi ilmu nasihat kalau tidak ditampung tidak akan menjadikan sebuah kesadaran. Didengar aja tapi tercecer kemana-mana gitu ya. Tidak akan melahirkan sebuah kesadaran. Maka kesadaran itu harus, ya, disediakan tempatnya, dikumpulkan dulu semuanya, baru diambil, dicerna, kemudian ditarik kesimpulan. Nah, kesimpulan inilah yang akhirnya akan memantapkan seseorang untuk melakukan amal-amal soleh. Nah, yang kedua, nama yang ketiga, ya, selain Al-Haqqah adalah As-Silsilah. Itu muncul di ayat keberapa itu, ya? 25, 26, 27 kalau salah. Fi silsilatin sab'una dira'an faslukuhu, ya. Silsilah itu artinya apa, ya? Rantai besi, ya. 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 Jadi orang yang nanti masuk di dalam neraka nanti, mereka itu akan dililitkan dengan rantai besi. Dan ini juga menegaskan bahwa dengan azab siksaan yang mematikan itu tidak membuat penghuni neraka itu mati. Padahal tingkat siksaannya itu mematikan. Tetapi mereka tidak mati. Apa buktinya mereka tidak mati? Karena mereka tetap diikat, ya, tetap diikat. Biasanya orang yang diikat itu hidup. Kalau sudah mati, ikatannya dilepasin nih, Pak, ya. Ya, ngapain lagi diikat gitu, ya? Kalau sudah mati jasadnya, sudah tidak bergerak. Nah, ini sebagai kesan bahwa meskipun azabnya luar biasa, tapi Allah sudah mengangkat kematian bagi penghuninya, sehingga mereka merasakan
perih, penderitaan, siksaan yang abadi. Masya Allah. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali matang kulitnya, maka kami ganti dengan kulit yang baru. Padahal kita tahu kulit itu adalah pusat syaraf untuk merasakan apa yang berdampak pada diri kita. Itu kulit. Ya. Apalagi yang kita akhir-akhir ini ya mendengarkan berita orang yang tersiram dengan air keras. Ya kan? Itu yang pertama kali yang terdampak ada kulitnya. Kita lihat bagaimana kulitnya itu melepuh, ikhwati billah. Nah, seperti itulah kira-kira yang akan dirasakan oleh orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Nah, yang ketiga itu al-haqqah. Nama yang ketiga adalah al-haqqah. Al-haqqah itu artinya kiamat yang pasti terjadi. Ya. Dan memang kiamat itu belum terjadi, tetapi kejelasan dan kepastian peristiwa itu melebihi, kalau menurut saya nih, melebihi dengan rencana-rencana kita di dunia ini. Kalau saya perhatikan, Pak, jadi rencana-rencana hidup kita secara personal ataupun mungkin secara berjamaah kolektif di perusahaan lebih pasti, lebih jelas, ya dengan maksud saya peristiwa di hari kiamat dengan urutan-urutan yang akan kita hadapi dan juga informasi yang kita dapatkan itu lebih jelas dan lebih pasti dibandingkan dengan rencana-rencana hidup kita di dunia ini. Ya. Kalau hidup di dunia kan kita berencana masih ada kemungkinan berubah gitu ya. Oh, ternyata nggak jadi. Oh, ternyata berubah gitu kan. Tapi kalau di akhirat informasi tentang neraka, informasi tentang surga begitu jelas, Pak. Narasinya bukan narasi informatif saja, tetapi narasinya juga kadang-kadang dihadirkan dalam bentuk dialog. Ya. Kadang-kadang bentuknya pengakuan dirasakan langsung oleh orang yang berada di TKP. Wah, gitu ya. Nanti akan kita lihat tuh, coba perhatikan tuh. Ya, ada ungkapan ya yang merasakan langsung ketika dia menikmati ya nikmat-nikmat yang ada di surga. Begitu juga ungkapan yang dirasakan oleh orang yang menderita dengan siksa-siksa di neraka. Nah, gitu. Jadi lengkap sekali. Dan ini semakin menambah bahwa layak hari akhirat itu, kiamat itu digunakan dengan ungkapan diantaranya adalah al-haqqah. Al-haqqah artinya sesuatu yang pasti terjadi. Diambil dari kata haqqun. Haqqun itu artinya benar, dan biasanya kebenaran itu berbentuk fakta, peristiwa yang sudah terjadi. Padahal hari kiamat belum terjadi. Nah, baik, mari kita langsung saja kita membahas di ayat yang ke-18. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Ya, yauma idzin, hari itu. Ini di dalam Al-Qur'an kalimat yaum kalau itu tidak dalam bentuk mudhafun ilai, dia umum, biasanya selalu diartikan itu adalah hari kiamat. Kecuali kalau misalnya ada pengkhususan, seperti misalnya idza nudiya lis-salati min yaumil, nah yaumil jum'ah, berarti bukan hari kiamat itu. Atau yauma hunain, ada disebut di situ yauma hunain, berarti itu masih di dunia. Tetapi kalau yauma idzin, yang apalagi kalimat yauma idzin, itu maka yang dimaksud itu pasti hari kiamat. Ya.
Maka di sini yauma idzin, pada hari kiamat nanti, tu'raduna, kalian akan apa itu tu'raduna itu? Dimunculkan, dinampakkan. Kalau biasanya ada istilah ma'rad. Ma'rad itu kan artinya pameran. Ya Pak ya. Dalam bahasa Arab ya Pak, ma'rad. Book affair ya. Ma'radul kutub. Book affair ya. Pameran buku ya. Biasanya. Nah, kalimat tu'raduna ini diartikan semuanya dinampakkan, sampai sekecil apapun tidak lolos dari penampakan. Bagaimana caranya supaya dinampakkan? Dinampakkan aja lah gitu. Sehingga tidak ada yang tersembunyi. Persis seperti penjual yang ingin menawarkan barangnya untuk memastikan pembeli itu yakin dengan barangnya, maka sedetail dia tawarkan dengan informasi yang begitu detail. Jadi kalau ada yang kecil diambilkan mikroskop lah silahkan, atau kalau enggak dipampang baliho besar biar kelihatan gitu. Itu artinya apa? Di hari itu semuanya akan dipamerkan, Pak. Apa yang selama ini tersembunyi di dunia ditutup-tutupi, pada hari itu tidak ada alasan untuk ditutupi lagi. Kenapa? Karena Allah menghadirkan perangkat untuk menampakkan semuanya. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Dan ini adalah kalimat sempurna. Kenapa? Karena ditambahin lagi la takhfa, tidak sembunyi, tidak tertutup ya, minkum khafiyah, dari kalian khafiyatan, sedikit pun yang seandainya itu tersembunyi. Jadi ini kalimatnya kalimat sempurna untuk mendapatkan info yang lengkap. Info yang lengkap dalam uslub Arab itu uslubnya positif campur uslub negatif. Ya. Kayak informasi ketauhidan. Ya. Kalimat la ilaha illallah itu adalah informasi yang sangat lengkap itu. Nggak ada lagi kalimat yang bisa menyamai kalimat itu. Ya, la ilaha itu kan negatif, tidak ada Tuhan. Negatif tuh. Oke, faktanya ada Tuhan. Itu bukan Tuhan. Kemudian illallah. Ya, positif datangnya. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sama dengan kalimat ini. Ada negatif, positif digabung menjadi satu redaksi, itu melahirkan informasi yang lengkap. Jadi di akhirat nanti, Pak, tidak ada. Sampai-sampai di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Albani dari Abdullah ibn Al-Amru ibn Al-As. Ya. Mungkin kita pernah dengar istilah hadis bitoko. Ya. Hadis bitoko, ada orang hamba Allah ya, dipanggil, kemudian dihadapkan kepadanya buku catatannya. Ya. Buku catatannya ini semua isinya adalah dosa. Dinampakkan satu lembar saja, itu sudah menutup pandangan sejauh memandang. Sedangkan ada 99 catatan, ada 99 lembar yang semuanya itu, Pak, adalah dosa aja kerjaan catatannya. Sehingga orang ini sudah mati lagi istilahnya, udah lemes ini. Udah tahu bahwa ini di neraka ini. Ya. Jangankan dia, malaikat aja udah yakin ini masuk neraka ini tempatnya. Digiringlah dia masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah berfirman, jangan dulu, ada yang belum dicek tuh. Coba dicek semua, di-scan ya. Di-scan. Ternyata masih ada yang terselip di antara giginya. Ternyata di antara gigi itu ada ya. Kita nggak tahu ini gigi ternyata. Jadi jangan dicabut giginya ya. Hati-hati.
Nah, ternyata di sela-sela gigi itu ada bitoko, ada kartu. Ya, di dalam kartu itu tertulis kalimat la ilaha illallah. Ya. Dia juga nggak sadar, oh ternyata ada gitu ya. Akhirnya ditimbanglah catatannya yang 99 lembar itu. Di dalam riwayat 99 kitab gitu ya. Kemudian yang satu kartu diletakkan di tempat yang sebelahnya. Jadi ditimbang. Karena kan ya mana nih yang berat nih? Amal kebaikan atau amal keburukan, ya. Maka satu kartu kecil isinya la ilaha illallah, satu amalan maksiat yang 99 lembar itu ditimbang. Ternyata apa yang terjadi akhi fillah? Ternyata kartu yang isinya la ilaha illallah itu lebih berat. Ya, dia turun ke bawah, sedangkan buku yang isinya maksiat itu naik ke atas. Dan ini kemudian ditutup kalimat baginda Rasul mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada kalimat nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah pentingnya keutamaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Man kana akhiru kalamihi, barang siapa ucapannya yang terakhir sebelum dia menghembuskan nafasnya adalah kalimat la ilaha illallah, kata Rasulullah, dakhalal jannah. Bahkan kalau la ilaha illallah itu dimasukkan di dalam redaksi permohonan kita kepada Allah, itu kata Rasulullah itu sulit bagi Allah untuk menolaknya. Makanya di antara ulama memasukkan rukun doa itu ada 3. Ya. Yang pertama la ilaha illallah, kemudian subhanallah, kemudian astaghfirullah. Dan itulah yang dibaca oleh siapa? Nabi Yunus ketika dia berdoa. Ya, kalau kita kan berdoanya di masjid. Beliau berdoanya di mana? Di dalam perut ikan. Ikannya pun di dalam samudra yang paling dalam. Siapa yang tahu dia di situ kan? Tapi subhanallah, ya, Allah tahu gitu ya. Allah kabulkan doanya. Ternyata sebelumnya beliau mengucapkan apa itu? La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin gitu. Jadi ada pernah sahabat berdoa kemudian ditimpalin oleh baginda Rasulullah, sahabatku, itu orang berdoa itu langsung diijabah oleh Allah. Kenapa kalimat? Karena di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah. Makanya diantaranya itu kalau saya secara pribadi saya ambil beberapa contoh dari baginda Rasulullah sebelum mengajukan permohonan diawali dengan apa kalimat? Allahumma inni as'aluka anni ashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru setelah itu ya Allah saya minta kebun sawit 20 hektar gitu ya. Ya Allah saya minta naik jabatan gitu ya. Silakan. Tapi diawali dengan itu tadi la ilaha illallah ya, kemudian tasbih dalam rangka mentanzih ya. Tasbih itu kan menyucikan ya, mentanzihkan, menyucikan Allah dari semua sifat yang tidak layak untuk disematkan kepada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu ya rendahkan diri kita ya, sehingga keagungan Allah semakin jelas. Dengan cara apa? Istighfar, astagfirullah ya. Baik, kemudian fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi, adapun orang yang diberikan kitab dengan tangan kanannya. Jadi di akhirat nanti akhi fillah, itu orang kita ini
Ya, ada dua nanti. Ada yang menerima dengan kitabnya dengan tangan kanan, ada dengan tangan kiri. Ya. Nah, adapun orang yang menerima dengan tangan kanannya, bagaimana responnya? Bagaimana sikapnya ketika dia mendapatkan kitabnya dengan tangan kanan? Fayaqul, maka dia berkata, ha umqra'u kitabiyah. Ha umqra'u, ambillah. Ya. Kemudian ikra'u, bacalah kitabi, bukuku ini. Pertanyaannya, yang menerima kitab bilang, ambillah, bacalah bukuku ini. Jadi kira-kira yang mengambil buku tersebut siapa? Yang baca buku tersebut siapa? Ternyata saudara-saudaraku, ini menunjukkan bahwa orang yang beriman ketika di akhirat itu nggak pernah sendirian. Sampai pada saat dia menerima buku catatannya, masih ada orang yang ada di sekitarnya. Buktinya, dia ngomong kepada orang lain, ini bukuku, bacakan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ini juga menunjukkan bahwa orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanan, dia nggak malu, dia nggak merasa takut tentang isi di dalam buku catatannya. Buktinya, dia kasihkan kepada orang lain. Bacain dong. Kalau kita kan terima rapot, kita lihat dulu. Jangan sampai ada angka merahnya gitu. Malu kita gitu ya. Tapi ini enggak. Dia suruh ke orang lain. Temanku, silakan baca. Nah ini, kesempurnaan nikmat. Belum masuk nih ceritanya ke dalam surga, baru terima catatannya aja. Ya. Yang kedua, yang kemudian selanjutnya, inni zonantu anni mulakin hisabiyah. Ini kuncinya nih. Inni zonantu anni mulakin hisabiyah. Inni sesungguhnya. Zonantu. Zonna itu kan secara makna itu artinya mengira. Tapi karena kalimat ini hadir bukan di kehidupan di dunia, tetapi kehidupannya di akhirat, maka dhanna di sini tidak bermakna aku mengira. Kenapa? Karena di akhirat itu kan semuanya terbuka, Pak. Gak ada lagi orang yang ragu. Di akhirat itu gak ada lagi orang kafir, Pak. Gak ada lagi orang munafik. Manusia hanya terbagi penghuni surga sama penghuni neraka, itu aja. Dan semuanya beriman. Sampai penghuni neraka pun juga beriman. Kenapa? Karena dia sudah lihat apa yang dijanjikan, diancam oleh Allah, udah ngelihat dengan mata kepala, melihat bagaimana malaikat memperlakukan mereka. Terlebih lagi orang yang beriman, ya, sudah semakin beriman karena menikmati jeripayah dari kesadaran yang mereka perjuangkan ketika hidup di dunia ini. Apa yang kita perjuangkan? Mempercayai sesuatu yang tidak nampak. Coba saya tanya, Bapak datang ke sini subuh-subuh, kira-kira dapat apa? Langsung kira-kira gitu di rekeningnya bertambah saldonya? Enggak juga tuh. Terus apa yang membuat kita melangkahkan kaki kita di sini? Ya, kami percaya Allah melihat kami. Kami percaya setiap langkah-langkah kami, kalau kaki kanan yang terangkat, Allah angkat derajat kami. Kalau kaki kiri yang terangkat, Allah gugurkan dosa kami. Kelihatan enggak, Pak? Datanya, ada grafiknya? Enggak ada. Semuanya gaib. Maka kalimat dhanna di sini, karena ini ucapan di akhirat, maka para ulama menerjemahkannya dengan kami yakin. Gitu ya. Jadi sesuatu yang meragukan kalau sudah masuk ke akhirat menjadi yakin. Makanya kalimat apa itu ya di dalam hatta apa itu ya? Al-Qaus At-Takasur, coba bacakan. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun
kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Nah, gitu ya. Ini berbicaranya di mana? Kalau zurtumul maqabir. Apa itu zurtumul maqabir? Kalau kamu sudah berziarah di kuburan, maksudnya kamu yang diziarahi. Artinya kalau sudah masuk di dalam kubur, maka kamu akan melihat dengan keyakinan, ainul yakin, tingkatan keyakinan yang sudah lebih tinggi. Kenapa? Karena dengan mata kepala yang menyaksikan yang selama ini belum nampak. Oleh karena itu, akhi fillah, ketika orang sudah dalam kondisi sakaratul maut, yang selama ini tertutup akan disingkap dia. Kelihatan nanti surga, kelihatan neraka. Justru orang yang beriman yang pertama kali diperlihatkan adalah neraka dulu. Ya. Orang beriman itu yang diperlihatkan nerakanya dulu. Kemudian karena kamu beriman, ditutup, layarnya langsung digeser, seret, langsung ini tempatmu, ya, akan kamu masuki. Gilirannya orang yang berbuat maksiat, yang diperlihatkan adalah surga dulu, kemudian digeser, seret, ini nerakamu yang akan kau tempati. Jadi dari sakaratul maut aja orang sudah merasakan ketakutan, sebagaimana juga orang merasakan kenikmatan. Ya, gitu ya. Nah, inni zonantu anni mulakin hisabia, aku yakin bahwa aku nanti mulakin bertemu, menemui hisabku ini. Ya, menemui hisabku ini. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mari kita melatih kesadaran ini, bahwa mulai sekarang kita memastikan bahwa amal-amal kita ini akan kita lihat. Salat ini akan kita lihat, puasa ini juga akan kita lihat. Sebagaimana juga kemaksiatan akan kita temui, Pak. Makanya ada kisah Rasulullah ceritakan, ya, ada seorang hamba yang ketika hidup di dunia itu bermaksiat terus menerus, sampai suatu ketika menjelang ajalnya, ya, dia sudah mulai merasakan nih, mungkin faktor tua atau mungkin karena sakit, dia sudah mulai merasakan bahwa sepertinya tidak lama lagi saya akan hidup. Tapi dia tahu bahwa amal-amal kemaksiatannya banyak banget ketika masih muda gitu ya, masih sehat gitu ya. Akhirnya dia kumpulkan anak-anaknya. Dia bilang kepada anak-anaknya, "Nak, nanti kalau bapak sudah meninggal, tolong ya, ini bakar tubuh bapak ini. Bakar. Kemudian hasil pembakaran itu tumbuk-tumbuk dia, hancurkan, haluskan. Kemudian setelah itu kalian terbangkan ke angin supaya udah tersebar itu. Saya khawatir kalau nanti Allah menangkap saya gitu ya. Saya khawatir kalau nanti saya berhadapan dengan Allah, Allah akan mengazab saya dengan siksaan yang tidak diberikan kepada orang selain daripada saya," katanya. Karena dia tahu semua kemaksiatan itu nggak bisa lepas, dia akan menghadapinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ketika orang ini wafat, ini hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ketika orang ini sudah meninggal, dilaksanakan wasiat itu oleh anaknya. Dibakar tubuhnya, ditumbuk-tumbuk sampai halus abunya, kemudian diterbangkan ke angin. Nah, ketika kiamat datang, Allah memerintahkan kepada bumi, "Wahai bumi, keluarkan semua yang kau punya." Termasuk orang ini berdiri dengan tegak, sempurna. Kemudian Allah bertanya, "Wahai hambaku, kenapa kamu melakukan itu?" Itu aja pertanyaannya. Apa yang membuat kamu berwasiat agar tubuhmu dibakar, dihancurin, diterbangkan ke angin? Kenapa kamu melakukan itu? Apa jawaban hamba ini? "Khasyatuka ya Rabbi." Aku takut sama kamu ya Allah. Dan apa yang terjadi? Allah pun memasukkan hamba ini ke dalam surga. Jadi rasa takut kita atas kemaksiatan yang kita lakukan jauh lebih mengetuk hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf ini saya menggunakan kata itu, walaupun tidak layak ya. Artinya Allah itu tersentuh gitu loh. Artinya apa, akhi fillah?
saya ingin mengatakan bahwa ya amal kebaikan yang kita lakukan, ya kita banggalah ya. Maksudnya kita insya Allah ini akan kita lihat. Tapi akan lebih mengena bagi Allah apabila kita lebih meyakini bahwa kemaksiatan kita lah yang akan kita temui. Dan kita merasa takut akan itu ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mari kita menelaah amal-amal kita. Demi Allah, amal-amal kita ini nanti dibedah. Kemarin kami membahas surah Al-An'am ayat 120. Ngeri banget. Allah berfirman, "Wadharu dhahiral ismi wa batinahu." Tinggalkanlah dosa yang nampak dan juga dosa yang sembunyi. Innal ladzina yaksibunal isma sayujzauna, apa lagi? Sayujzauna bima kanu, ya. Sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Artinya tinggalkanlah dosa yang nampak dan dosa yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yaksibunal isma, yang melakukan, mengerjakan dosa, sayujzauna, mereka akan diperiksa, diberikan balasan bima kanu yaqtarifun, dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, waktu itu ada jamaah bertanya, "Ustaz, ini kalimatnya yaksibun dengan yaktarifun, itu maknanya sama ya? Mengerjakan, melakukan. Apa bedanya dengan fa'ala, amila? Fa'ala juga mengerjakan, amila juga mengerjakan." Saya bilang, wah, ayo Bu, kebetulan pengajian ibu, ayo kita cari. Kebetulan ini pengajian yang lebih intensif lah. Ayo kita cari artinya kalau gitu. Kalau memang secara garis besar terjemahannya sama, fa'ala, tapi ternyata Masya Allah, kalimat yaksibun itu adalah pekerjaan yang dilakukan dengan orientasi hasil. Jadi kalau kita ngerjain sesuatu itu, kita tidak sekedar mengerjakan, tetapi karena kita termotivasi oleh hasil yang akan kita dapatkan. Ya. Sedangkan yaqtarifun sama juga mengerjakan sesuatu, tetapi pekerjaan itu berorientasi pada prosesnya. Sehingga yaqtarifun itu adalah pekerjaan seorang dokter ketika memilah-milah, membuka lapisan-lapisan kulit. Jadi ketika mengecek, iktiraf itu adalah perbuatan ketika seorang dokter memilah-milah, mengecek setiap lapisan kulit ketika dia membedah. Jadi dia membedah, kemudian mengecek setiap lapisan kulit. Jadi dari sini saja sudah kita pahami bahwa kita yang selama ini ketika hidup di dunia beramal dengan orientasi hasil, nanti ternyata amal kita akan diproses oleh Allah dengan cara dibedah. Benar nggak sih amal ini layak untuk diberikan pahala, balasan atau tidak? Jangan-jangan ketika dia beramal ada sedikit ujub, rasa bangga bahwa dia sudah melakukan kesolehan. Atau jangan-jangan ketika dia beramal tidak disertai dengan keikhlasan, ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Atau jangan-jangan amalnya ini tidak tepat waktunya, atau tidak pas caranya, kan begitu. Jadi amal kebaikan saja itu nanti sebelum diberikan pahalanya, itu tadi dibedah. Seperti seorang dokter membedah lapisan kulit, mana yang kurang, mana yang salah. Sehingga itulah kira-kira kenapa Rasul mengatakan gak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga itu dengan amalnya gitu. Kemudian sahabat kata, hatta anta ya Rasulullah, engkau juga termasuk. Iya, termasuk saya. Gak bisa masuk dengan amal saya. Tapi illa iya
ayyataghammadani Allahu birahmatihi wa fadlih. Hanya saja Allah melumuri, memenuhi diriku dengan rahmat dan keutamaannya. Mungkin ini saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah yang bisa kami sampaikan untuk terus ayo, apalagi kita ini sekarang di bulan masih Zulqa'dah ya. Kita berada di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Asyhurul Hurum, dan Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab Mafatihul Ghaib, di dalam tafsir beliau mengatakan Syahrul Hurum itu adalah anna ta'ata fiha, yang dimaksud dengan Syahrul Hurum anna ta'ata fiha aksaru sawaban wa annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban, bahwa ketaatan dilakukan di bulan tersebut itu begitu luar biasa kelipatan pahalanya yang Allah akan berikan, sebagaimana juga kemaksiatan di dalamnya akan begitu luar biasa sanksi yang Allah akan timpa. Oleh karena itu mudah-mudahan kita termotivasi untuk terus beramal soleh, terlebih khusus berkurban nanti. Mari kita berlomba-lomba ya untuk bisa berkurban sebagai momentum kita membekalkan diri di akhirat nanti kita. Barakallah fikum. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Kausar Rahmatullah, mungkin dari yang disampaikan Ustaz Syukur tadi tentang tafsir surat Al-Haqqah ayat 18 sampai 24 ada hal-hal yang mungkin perlu diperjelas atau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz yang telah disampaikan. Kalau saya boleh pinjam istilah Gus Baha itu, kalau agama sebelah itu kan promosinya itu pokoknya asal percaya sama Yesus masuk surga. Sedangkan kalau di agama Islam itu syariatnya buahnya, terus kemudian ancaman-ancamannya juga banyak. Yang jadi pertanyaan saya pribadi, kita memang sudah beramal, ya amalan kita ya sekedarnya artinya masih banyak yang bolong, utamanya untuk menghindarkan ujub, sum'ah dan seterusnya lah. Itu bagaimana kita menanamkan keyakinan pada diri sendiri bahwa amalan itu diterima. Ya. Itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ikhwati fillah, saya mencoba untuk bisa menyederhanakan ya. Jadi bukan berarti bahwa ayat ini begitu menakutkan sampai kita ya feminis pesimis gitu ya. Kalau gitu kita mau beramal apa gitu ya. Justru ayat ini semakin menegaskan keoptimisan ya, bahwa orang yang beramal baik yang banyak itu jangan merasa bangga, merasa cukup dengan amalnya. Sebagaimana orang yang amalnya sedikit juga tidak merasa, waduh sedikit nih amalku. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan sekecil apapun sampai kalimat la ilaha illallah yang terselip di dalam sela giginya itu kecuali dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana kita menggabungkan bagi anak itu ketika kita beramal, pertama hadirkan seluruh keabadian dan jauhi segala kefanaan. Jadi kalau kita beramal soleh, itu orientasi kita itu sesuatu yang abadi gitu loh.
bukan orientasi yang fana. Supaya saya dapat ini, supaya saya dapat itu. Yang semuanya berkaitan dunia. Kalau dunia itu pasti fana. Kalau gitu tinggalkan itu semua. Cari yang lebih abadi. Apa yang abadi? Mudah-mudahan saya bisa melihat Allah. Mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan Rasulullah. Mudah-mudahan saya bisa masuk surga di tingkatan yang lebih tinggi. Jadi orientasi yang pertama itu. Yang kedua adalah rendahkan diri kita serendah-rendahnya, hinakan diri kita sehina-hinanya, sehingga dengan hal tersebut kita lebih mudah untuk memasrahkan setotal-totalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya, dalam beramal. Sehingga kita nggak pernah merasa bangga dengan amal saleh kita, nggak pernah. Kenapa? Karena sudah ibarat kata apa ya, sampai mohon maaf nih, sampai di ayat ini juga ada sih kalimatnya, sampai ketika kita bersedekah kepada orang miskin itu, akhifillah, itu sebenarnya kita tidak sedang memberi, justru kita sedang menerima dari orang miskin dan kita kembalikan hak dia. Makanya kalimatnya wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kalimat ta'amul miskin itu mudhafun ilaih. Ta'am itu artinya makanan, miskin artinya orang miskin. Kalau diterjemahkan, makanannya orang miskin. Jadi apa yang diterima orang-orang miskin dari kita yang ketika memberi itu sebenarnya milik dia. Cuman Allah titipkan ke kita dulu. Jadi sebenarnya statusnya sedang memberi atau menerima. Kalau dilihat ini namanya titipan kan berarti menerima. Nih tak kembalikan. Alhamdulillah saya sudah merasakan sebagian gitu ya. Ini yang saya kembalikan kepada Anda karena itu adalah milik Anda, kan begitu kalimatnya, ta'amul miskin. Kalau diterjemahkan wala tahuddu ala, kan ditanya, dia diceritakan kan kenapa dia masuk ke dalam neraka, disebutkan diantaranya adalah wala apa itu tadi, tahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak menganjurkan orang lain untuk kalau diterjemahkan memberikan makan orang miskin. Tetapi kalau secara secara bahasa, morfologi bahasanya, ta'amul miskin itu artinya makanan itu memang sudah miliknya orang miskin. Jadi artinya apa, ikhwati fillah? Inilah yang disebut oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab At-Tariq Ilallah, di dalam bab An-Niyatu wal Ikhlas, bahwa ketika seseorang beramal, ya, saking pentingnya itu ikhlas, ya, maka kita harus menghadirkan dua hal. Yang pertama, ketika beramal jauhkan segala kefanaan, semua yang fana-fana itu bersihkan, sehingga yang menjadi orientasi kita adalah untuk mendapatkan keabadian. Yang kedua itu tadi, rendahkan diri Anda, ya, serendah-rendahnya, hinakan diri Anda sehina-hinanya, sehingga ini menjadi jalan yang memudahkan kita untuk menyerahkan secara total apa yang kita lakukan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang dipesankan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, kun muhtammina bi asbabi qabulil amal min amali nafsuh. Jadilah orang yang sangat memperhatikan sebab-sebab diterimanya amal dibandingkan dengan amal itu sendiri. Maksudnya jangan sampai nih kita melakukan amal yang luar biasa tapi lupa penyebab diterimanya amal itu apa. Dan kita tahu kan penyebab diterimanya amal kan cuma dua. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua mutaba'ah, mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa jadi kita pesimis, enggak. Tapi ingin memastikan saja bahwa setiap amal sekecil apapun atau sebesar apapun, itu tadi syarat-syarat diterimanya udah terpenuhi gitu loh. Ikhlas,
oh iya, amal saja mirip seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau tidak mirip, cari yang mirip aja lah. Kalau misalnya masih ragu yang kayak gini, cari yang sudah sahih, yang sudah mutawatir dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu, wallahu a'lam bishawab.